Halo para YouTuber pemula. Jadi saya pernah menjelaskan di video saya sebelumnya bahwa melakukan sub for sub itu bisa dikena banned atau ditolak pada saat mengajukan monetisasi. Tapi banyak juga yang ketika melakukan sub for sub itu tetap diterima monetisasinya. Jadi apakah sub for sub itu baik atau buruk, bermanfaat atau malah berbahaya? Jadi melakukan sub for sub itu ada manfaatnya, tapi ada juga buruknya. Melakukan sub for sub itu subscribernya bisa tidak terlihat atau tidak terdeteksi ya. Subscribernya masuk dalam kategori spam atau sampah yang akhirnya tidak nampak, tidak terlihat. Jadi percuma ketika melakukan sub for sub tapi tetap saja subscribernya tidak terlihat. Jumlah subscribernya tidak kelihatan. Kebanyakan sub for sub ini dilakukan oleh para YouTuber pemula. Karena mereka ingin cepat melengkapi persyaratan dari YouTube untuk mendapatkan 1000 subscriber. Jadi hati-hati ketika melakukan sub for sub, jangan sampai subscriber kita masuk dalam kategori spam, akhirnya subscribernya tidak muncul, tidak tampil. Dan bahaya yang kedua yaitu kita memberikan video kita bukan pada peminatnya. Channel kita membahas tentang olahraga, tapi subscribernya hobinya mancing. Ya nyambung sih ya, tapi mungkin ketika olahraganya hobinya nge-gym, sedangkan yang mensubscribe hobinya mancing, itu mungkin rada malas ketika mereka menonton karena itu bukan bagian dari hobinya. Akhirnya ketika kita upload video, mereka tidak menonton, mereka mengacukan video kita, yang bisa jadi itu menjadi penyebab YouTube tidak merekomendasikan video kita karena durasi tontonnya minim, durasi tontonnya kurang dari 2 menit, akhirnya bisa merusak perkembangan channel YouTube kita. YouTube tidak merekomendasikan pada video karena YouTube menganggap bahwa video kita ini tidak diminati oleh para subscriber. Jadi itu dampak buruk dari melakukan sub for sub. Tapi melakukan sub for sub juga bisa memiliki manfaat ketika kita bisa mengatasinya dengan baik. Melakukan sub for sub dan melakukan saling bantu. Saling bantu maksudnya tonton video yang kita subscribe itu minimal durasi 2 menit agar tidak merusak pada perkembangan channel kita masing-masing. Tapi kebanyakan di sini sayangnya para YouTuber pemula itu malas ya, apalagi ketika menonton videonya itu tidak bagus, videonya itu tidak sesuai dengan minat kita. Rasanya hanya buang-buang waktu, rasanya hanya buang-buang kuota. Jadi setelah saling bantu sub for sub itu usahakan videonya juga ditonton minimal dengan durasi 2 menit. Nah, caranya agar para subscriber kita ini menjadi senang ketika menonton video kita yang awalnya mereka hanya iseng saling subscribe, akhirnya mereka bisa menjadi subscriber sejati kita. Maksudnya, buatlah video kita semenarik mungkin yang bisa menarik perhatian mereka. Karena ketika video kita tidak ditonton atau hanya ditonton durasi 1 menit atau bahkan kurang dari 1 menit, itu akan membuat spam. Jadi buatlah subscriber itu merasa diberi manfaat atau merasa senang ketika menonton video kita. Ya meskipun awalnya hanya sekedar saling sub for sub, karena video kita bagus, akhirnya mereka menjadi penonton setia kita. Dengan cara sub for sub seperti itu bisa menambah subscriber kita lebih banyak lagi. Tapi jika kalian mau mencoba menggunakan cara sub for sub itu tidak masalah, dengan catatan seperti itu tadi, memperbaiki video kita, memperbaiki konten-konten kita agar yang awalnya cuma sekedar sub for sub menjadi subscriber sejati kita beneran. Dan tetap melakukan teknik SEO agar lebih bisa mengembangkan channel YouTube kita. Buat judul yang bagus, deskripsi yang sesuai dengan kata kunci, membuat thumbnail yang menarik yang bisa menarik para peminat penonton. Ketika teknik SEO kita pas, maka YouTube akan menampilkan video kita ketika ada kata kunci yang kita gunakan dalam pencarian. Jadi itu bisa menyempurnakan perkembangan channel YouTube kita dengan menggunakan sub for sub dan menggunakan teknik SEO yang bagus, yang tepat sasaran. Dan selalu cek durasi tonton video kita di dashboard YouTube Channel Studio. Jadi kita bisa cek berapa sih rata-rata durasi tonton video kita ini. Jika durasi tonton video kita ini kurang dari 1 menit atau kurang di bawah
atau kurang dari 2 menit, itu maka kita harus perbaiki kualitas video kita lagi agar YouTube bisa merekomendasikan pada video kita. Jadi belajar YouTube itu gampang-gampang susah ya. Kita perlu meriset satu persatu video kita, apa kekurangan video kita, apa kelebihannya dari video kita, kenapa kok ada salah satu video kita yang viral, kenapa ada salah satu video kita yang bisa booming banyak penontonnya, tapi banyak juga video kita yang segitu-gitu aja penontonnya. Yaitu mungkin karena kurangnya belajar kita, kurangnya ilmu kita di dalam mendalami per-YouTubean. Bahwasanya ketika kita ingin bergabung dengan YouTube, tujuan utama kita adalah membuat konten. Maka selalu perbaiki kualitas konten kita, selalu belajar, selalu lihat apa kekurangan dari video-video kita ini. Kita ini masih para pemula, itu hal yang wajar. Tapi jangan selalu hanya menjadi pemula, usahakan terus berkembang sehingga kita bisa menjadi seorang YouTuber yang profesional. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen yang positif untuk membantu saya mengembangkan channel YouTube ini. Apabila ada perkataan saya yang kurang bisa difahami, saya minta maaf. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.